Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kali ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 19 April 2021. Ya, bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Profit semua kah? Ya, marketnya lagi turbulence ya, walaupun ada beberapa yang hijau tapi buangannya cukup besar hari ini. Dan di sini saya melihat asing membukukan net sale sebesar minus 192,9 bio. Wow, asing masih bukan net sale ya. Dan transaksi hari ini cukup tinggi juga ternyata saya lihat. Dan sebagai pemberat indeks ada di trade, sektor trade, dan basic. Ya, kita coba lihat, kita review sedikit apa yang sudah kami bagikan di minggu kemarin ya. Minggu kemarin saya sudah bagikan trading santai ala Winner Stocks Indonesia. Wow, trading santai ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini saya sedang ada di luar kota ya. Saya sedang ada di rumah orang tua saya. Lagi ada di Jakarta saya ini. Ya, biasanya saya base-nya ada di Solo. Dan dalam beberapa waktu ini, seperti saya katakan, saya sangat posisi masih repot banget. Dan kita tadi sempat gathering juga ya, gathering dengan teman-teman, dan nyaris praktis satu hari ini saya nggak sempat pantau market. Saya masih hold on position saja ya, walaupun pada dasarnya masih profit semua karena kita beri pada di posisi bawah. Jadi itu sebabnya positioning itu penting ya. Jadi ketika banyak orang bilang beli itu harus ketika tunggu dia terbang kita kejar ya, jangan, karena banyak emiten yang ketika kemarin terbang berapa hari lalu, 2-3 hari lalu, dan langsung koreksi, dan hari ini koreksi posisinya langsung minus. Sedangkan kalau kita sudah yang memang sudah beli buy on weakness, ini malah aman. Dan saat ini saya melihat justru adalah momen yang baik untuk Bapak Ibu untuk buy on weakness. Kenapa bisa waktunya untuk buy on weakness? Ya, itu sebabnya. Itu makanya saya buat video ini korelasi erat sekali dengan video kemarin trading santai, yaitu kita beli dengan mindset yang benar, investasi, dan beli ketika harganya kita rasa murah. Murah itu bukan berdasarkan fundamental ya. Jadi hari-hari ini kalau saya melihat, kalau kita melihat patokan sebagai fundamental, cenderung agak telat untuk lihat. Dan proyeksi dari fundamental itu adalah minimal 3-5 tahun. Jadi tidak bisa kita harapkan untuk trading instan dapat profit instan dari analisa fundamental. Dan analisa fundamental ini terkait juga salah satunya dengan corporate action dari news. Wow, kalau keluar news malah saya anggap itu sudah waktunya saya jualan. Kalau good news is a bad news buat saya, karena begitu keluar good news itu adalah waktunya untuk jualan. Jadi kemarin juga saya sudah kasih bocoran yang konstruksi ya. Konstruksi saya sudah katakan ini aneh. Kenapa aneh? Bertubi-tubi berita jelek itu keluar untuk konstruksi ya, Waskita, Wika, PT PP Adikarya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya uang dingin, yang berniat untuk cicil masuk entry, silakan. Ini saya buat waktu itu, dan nyatanya hari ini ya udah mulai pelan-pelan dan mulai rebound. Apakah sudah aman? Saya rasa masih belum aman. Jadi masih tunggu dulu kapan momentum yang tepat untuk beli sebenarnya. Nah, sebenarnya Winner Stocks sudah memberikan ada nanti kita akan berikan lah waktunya ya saat ini. Nah, makanya untuk member VIP kami ajak Bapak Ibu untuk bergabung. Jadi bisa tidak terlambat untuk untuk bisa dapat kejar momentum yang baik. Dan momen yang tepat untuk bergabung bersama kami adalah sekarang ini. Karena apa? Karena sekarang ini adalah saatnya untuk buy on weakness. Marketnya lagi koreksi dan dalam posisi uptrend, ini adalah baik sekali untuk kita mulai cicil, mulai bidik saham-saham mana yang oke untuk kita investasi dalam mid to long term ya. Ya cenderung ke mid term lah ya.
Dan kalau diajak untuk trading short term saat ini mungkin akan kurang baik hasilnya bagi teman-teman kita yang masih baru mulai terjun ke dunia saham. Kenapa? Karena marketnya volatil banget. 2 hari hijau, hari ini merah. 2 hari hijau, hari ini merah. Atau 3 hari hijau, hari ini merah. Jadi ketika kita masuk di hari kedua lagi di pucuk, tiba-tiba kebanting merah. Nah kan nggak enak banget ya, beli nyangkut. Wow, itu buat mental kurang baik banget ya. Dan bagaimana kondisi IHSG hari ini dan market reviewnya? Mari kita akan lihat yang berikut ini ya. Ini dia, ini secara composite. Composite hari ini seperti Bapak Ibu lihat koreksi ya. Kemarin hampir bisa breakout ke selendang, tapi nyatanya dia nggak mampu naik dan ketahan di level skyline. Kalau saya bilang ini masih bergerak di range area yang ya kalau saya bilang sih hati-hati aja ya, hati-hati aja. Dan kalau pergerakannya, level pergerakannya, range-nya saat ini, topnya ada di skyline, bottomnya ada di selendang. Jadi bagi Bapak Ibu yang memperhatikan IHSG, itu range pergerakannya ya. Jadi saat ini IHSG masih akan menguji bawah selendang mungkin. Level berapa? Ya sekitar level 6.000-an lah. Saya berharap 6.000 bisa jadi support kuat dari IHSG. Bisa ke arah sana sih sebenarnya. Cuma kita harap tidak sampai ke sana. Jadi dalam beberapa waktu ini mungkin akan bergerak sideways IHSG-nya. Walaupun ada kecenderungan untuk mungkin ada momentum dalam beberapa hari ke depan, 1 atau 2 hari ke depan untuk hijau dulu. Tapi habis itu bisa merah lagi. Jadi hati-hati saja bagi Bapak Ibu yang trading pendek. Jadi bisa kayak lampu lalu lintas nanti portonya, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Jadi saat ini lebih baik untuk dalam beberapa hari dulu buy and beli dan simpan untuk beberapa hari ya, jangan langsung untuk high speed trading. Kayaknya belum cocok deh. Kecuali Bapak Ibu mau main yang high volatility banget. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya berpindah tradingnya ke currency, ke Bitcoin. Nah, ya, untuk yang terakhir ini saya tidak sarankan. Karena apa? Karena masih belum jelas, semuanya masih belum jelas ya. Buat saya belum jelas. Kita saat ini lebih ke investasi saham dulu aja. Karena di saham ini Bapak seperti pegang surat kepemilikan, yang mana ketika dalam periode tertentu Bapak Ibu tetap akan dapatkan dividen, pembagian hasil usaha, dan juga potensial naik juga ada. Dan target kita nggak buluk-buluk kok. Kita nggak cari target yang boom puluhan ratusan persen, at least 5-6%, yaitu 2 kali lipat dari deposito. Itu udah menurut saya udah sesuatu yang membahagiakan. Ingat, deposito 3% itu per tahun. Kalau Bapak Ibu bisa mengenerate tersebut bisa di dalam 1 minggu atau 2 minggu 6% atau 12%, luar biasa banget kan. Jadi itulah oke. Dan kita akan masuk ke sektoral. Coba kita cek sektoralnya bagaimana ya. Sektoralnya bagaimana. Dan saya akan ganti chartnya. Nah ini sebelum saya masuk ke sektoral, saya kasih lihat komposit dulu. Nah ini komposit pergerakannya. Dia ada di pergerakan minor, ada di sini, ada di skyline, dan menjelang V-line ini ya, di bawah selendang. Itu naik turunnya range-nya masih sekitar situ. Kalau bisa breakout skyline, target saya selanjutnya adalah di level harga ini 6.300-an. Itu bisa jadi resisten berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita sekarang lihat coba cek sektoralnya bagaimana, cek sektoralnya. Ya, sektoralnya juga ada tanda-tanda koreksi ya, ada tembak shooting star itu namanya candle shooting star yang seperti itu ya. Terus habis agri adalah basic. Ini yang salah satu pemberat indeks hari ini. Wow, turunnya sampai minus 2,21%. Terus ada consumer. Consumer masih di bawah selendang. Jadi pada dasarnya secara jangka pendek dia masih downtrend. Jadi jauh-jauh dulu dari emiten ini ya. Selain consumer ada bank, finance. Nah, finance ini juga cukup menarik karena dia masih tertahan di level selendang. Jadi pada dasarnya masih oke lah ini finance ini ya. Habis finance ada infrastructure. Nah, dia dalam perjalanan mulai recovery, tertahan di level support. Nah, mudah-mudahan bisa rebound ini ya.
Habis infrastruktur ada miscellaneous industry, masih underground, masih di bawah tanah, masih downtrend, belum mampu naik ke atas selendang ya. Terus kemudian ada mining. Ya, mining ini juga sama ya, masih belum mampu naik ke atas selendang. Kalau dia bisa di atas selendang, oke deh. Makanya saya tadi tidak recommended Adaro, PTBA dan lain-lain ya. Lebih ke ya spek buy lah, bukan untuk buy on hold. Ingat, siklusnya masih belum oke ya, siklusnya masih belum oke. Terus trade, nah trade juga sama, ini minusnya cukup dalam, minus 1% ya, salah satu yang terdalam, tapi pada dasarnya masih oke, trennya masih oke karena dia bergerak masih di atas selendang, masih aman. Terakhir adalah properti. Nah, properti ini mulai coba bangkit ya, mulai coba bangkit. Kita coba cek nanti dalam beberapa waktu ke depan bagaimana nih, apakah bisa kembalikah ke V-line atau enggak. Pada dasarnya dia udah di bottom support sih properti ini, jadi spek buy cukup oke lah, masih oke ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam rekomendasi saham, 5 rekomendasi saham, saya ajak Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel YouTube kami ya. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari channel YouTube kami, bagikan. Semakin banyak teman-teman yang tahu channel YouTube ini, semakin baik, semakin banyak orang yang bisa paham, mengerti seperti apa itu trading ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu ingin bergabung bersama Winner Stocks Indonesia, kami membuka pendaftaran untuk pembelajaran di Winner Stocks Indonesia dengan harga promosi yang mantap. Dan apa saja yang didapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia? Pertama, Bapak Ibu akan dapatkan grup mentoring, itu udah pasti banget. Kemudian ada channel alert, di mana ketika market berjalan, Bapak akan dapat dari algoritma rekomendasi ya, saham apa aja yang sedang bergerak hari ini. Kemudian ada bot chart. Nah, di dalam ini Bapak Ibu bisa request chart seperti yang tampilkan di sini ya, di layar monitor Bapak Ibu saat ini. Lalu kemudian ada rekomendasi saham yang mana saya pilihkan saham-sahamnya dan saya memberikan rekomendasi, saya kasih kira-kira pandangannya kemana. Nah, di channel rekomendasi saham ini juga berhubungan erat dengan prospektus ya, dengan market summary yang kita buat di website. Jadi ada fasilitas website juga. Dalam fasilitas website ini terdapat katalog video-video yang kami buat. Katalog video total hampir 500-an video. Wow banget kan. Berikut pembelajarannya. Pembelajarannya ada 30 lebih. Di dalam website itu semua sudah lengkap, ada termasuk ada newsnya juga ya, seperti portal itu kita bikin websitenya. Jadi jangan lewatkan untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia dan harga yang bersahabat. Oke? Ya, dan saksikan video berikut ini untuk semua fasilitas-fasilitas yang akan kami sediakan bagi Bapak Ibu. Oke, itu tadi videonya. Dan kita bakal masuk ke 5 saham yang kita akan rekomendasi untuk perdagangan esok hari. Pertama, yaitu Adikarya. Adikarya ini saya rekomendasikan, kenapa? Karena pada dasarnya dia lagi downtrend, di bawah lagi sideways, ada di bawah V-line. Good news-nya adalah dia mulai coba masuk ke dalam selendang, dan dia bergerak flat, bergerak datar,
dan potensial untuk breakout V-line ya, potensial untuk breakout V-line. Dan target pertama saya menuju ke skyline dulu, nggak usah muluk-muluk dulu ya, skyline dulu. Itu Adikarya. Selain Adikarya ada Breeze. Ya, Breeze ini juga bagus dalam konsolidasinya, dia cenderung koreksi. Dia saat ini sudah ada di atas selendang dan terpentok, lagi naik ke pentok resistance skyline. Kalau bisa naik di atas skyline ini oke banget ya. Jadi silakan dipantau, diperhatikan emiten Breeze ini. Setelah Breeze ada BSDE. BSDE ini menarik karena masuk dalam screening saya, dia terpantul dari supportnya dekat dari garis V-line, dan saat ini sudah ada the breakout selendang, dalam satu hari breakout selendang dan sudah ada di atas skyline. Masalahnya saya lihat dia masih belum breakout, pada dasarnya masih belum breakout. Dia ada areal yang jadi PR saya ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, areal ini dia harus bisa breakout. Especially dia harus breakout level 1210. Kalau dia bisa breakout 1210 itu baru bagus, baru confirm untuk naik ke sekitar level 1300-an. Selain BSD ada DOIT. DOIT ini bagus banget. Naik, pullback, tertahan support, dan sekarang dia udah rebound lagi, dan sekarang dia ada di persimpangan di atas selendang. Silakan Bapak Ibu atur strateginya untuk bikin trading plan di DOIT. Terakhir, selain DOIT adalah Indofood. Nah, Indofood ini bagus banget ya. Tapi ini harus seorang yang sabar ya, karena dia dalam tren naiknya, dia terpantul dia sempat pullback, terpantul dari skyline dan potensial untuk rebound di atas V-line. Dia sudah di atas V-line. Kalau bisa breakout level 6.800, 6.850 itu akan bagus banget untuk Indofood. Oke, Bapak Ibu, sekian dulu market review dari saya. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy, and God bless. See you.